Cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Informasi terbaru, tim SAR gabungan Sabtu sore kembali mengevakuasi 2 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan temuan ini, jumlah total jenazah yang berhasil dievakuasi mencapai 17 orang. Setelah melalui proses pencarian di lokasi reruntuhan, tim SAR gabungan Sabtu sore kembali temukan 2 jenazah korban di balik reruntuhan bangunan. Kali ini jenazah tertimbun di balik plat baja ringan bekas lantai atas bangunan yang ambruk. Untuk mempermudah evakuasi, petugas memotong plat baja ringan dengan blender las. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini masih terjepit di bawah reruntuhan bangunan. Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Puing bangunan yang telah terangkat kemudian juga diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar dari lokasi. Petugas tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jatim terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban robohnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo yang tiba di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari total 9 jenazah yang diterima, tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap for Mabes Polri pada Sabtu pagi guna mempercepat proses identifikasi. Pihak keluarga juga diimbau agar memberikan data antemortem kepada tim DVI. Yang kami butuhkan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Secara umum kondisi jenazahnya seperti apa dok? Secara umum itu utuh atau ada yang terpotong atau ada yang rusak, dan itu bagian mana ya rusak? Bagian mana saja? Kalau itu ini ya terlalu ekstrim. Tapi kalau masalah utuh sih utuh ya. Dok, apakah artinya rusak itu gimana itu Pak? Katanya tadi kan ada yang rusak. Apakah rusak, semua jenazah yang rusak ya. atau gimana? Rusaknya itu bukan karena sesuatu, terkait proses alamiah. Dok, semuanya berarti terkait ya? 5 jenazah tadi kan masih menggunakan pakaian, ada pakaiannya. Itu mungkin bisa disampaikan dok, sehingga mungkin keluarganya kita ada guideline ya, ada guideline aturan yang disepakati internasional di lainnya ya, Prancis pusatnya ya. Jadi bukan kita yang memberikan data, tapi dari keluarga yang memberikan. Kalau kita memberikan data nanti diakui
kan jadi masalah nanti ternyata yang kita identifikasi orangnya masih hidup, jadi masalah nanti. Dok, Kabid DVI tadi sore mengatakan bahwa dengan kondisi jenazah yang seperti itu dan tidak lengkapnya data antemortem dari keluarga korban, artinya kemungkinan terakhir akan dilakukan tes DNA. Artinya pencocokan DNA yang akan menjadi solusi terakhir di proses identifikasi ini, dok. Oh iya, saya sependapat itu. Tes DNA itu adalah saat ini diakui internasional tidak terbantahkan. Jadi kalau begitu sudah dilakukan tes DNA, saya minta tolong teman-teman tidak memberikan opini yang tidak sesuai, karena itu sudah diakui internasional bahwa tes DNA itu termasuk yang istilahnya bahasa zaman dulu itu tidak terbantahkan lah kira-kira. Dok, artinya butuh berapa lama, dok, dengan kondisi jenazah yang sudah mulai rusak ini, dok? Bisa cepat, bisa lambat, tergantung suasana, tergantung kondisi lah. Yang paling sepengetahuan saya yang paling cepat itu 3 hari ya. Untuk mengetahui perkembangan evakuasi korban, sudah ada Hendri Aprila di lokasi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, dan ada jurnalis iNews Rahmat Ilyasan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, rekan-rekan, kita akan ke Hendri terlebih dahulu. Hendri, apa perkembangan terbaru proses evakuasi korban hingga malam hari ini? Dendra, untuk di malam hari ini tentunya informasi terbaru yang kami terima, kalau memang sebelumnya total jumlah dari korban yang berhasil dievakuasi di hari ke-6 ini totalnya mencapai di 16 korban meninggal dunia. Namun tadi kami baru saja mendapatkan informasi ada 1 korban baru yang berhasil dievakuasi. Memang tandanya ini sudah mencapai di 17 korban yang berhasil dievakuasi dari runtuhnya musola dengan struktur 3 lantai yang berada di kawasan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kemudian kami pun juga memantau bahwa tadi pagi sempat adanya konferensi pers yang dilakukan oleh pihak dari BNPB yang disampaikan langsung oleh Kepala BNPB berkaitan dengan proses evakuasi. Kalau memang di hari ke-4 ini sempat adanya 200 personil saja, namun di hari ke-5 dan juga di hari ke-6 ini bertambah menjadi 400 personil. Bahkan yang juga dapat kami sampaikan berkaitan dengan adanya proses evakuasi ini sudah berlangsung selama ataupun totalnya ini disampaikan langsung oleh pihak BNPB berkaitan dengan presentasinya ini sudah mencapai di 40%. Tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, informasi terbaru yang juga dapat kami sampaikan berkaitan dengan maksud kami dengan informasi dari perkembangan pos wali santri sendiri, kalau memang sebelumnya berada di kawasan dari sekitaran TKP dan sampai sejauh ini sudah dilakukan pemindahan pos yang bertepatan di RS Bayangkara, yang dimana untuk mengetahui informasi berkaitan dengan proses identifikasi, yang juga ini informasi yang tentu kami tekankan bahwa untuk wali santri yang berada di pos dari RS Polri Bayangkara ini memang merupakan keluarga inti dari korban untuk mengetahui proses identifikasi dan proses evakuasi yang dilakukan di TKP hingga mengetahui jumlah korban yang sudah berhasil dibawa ke RS Bayangkara. Dan tercatat sampai sejauh ini sudah ada tandanya 5 korban yang sudah berhasil dievakuasi ataupun sudah dikembalikan ke keluarga. Dan sedikitnya kami pun coba melihatkan bersama dengan juru kamera kami ada Alde Supriyatna bagaimana kondisi terkini di lokasi untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi. Dan kami pun sudah bersama dengan Kapolresta Pol Christian Tobing, Kapolresta Sidoarjo. Ini maksud kami Kombes Pol Christian Tobing, dan juga bersama dengan Bupati Sidoarjo. Halo Pak dan Dim, Pak Kapolres, dan izin kita bertanya berkaitan dengan evakuasi ataupun melihat peninjauan hari ini seperti apa Pak Bupati, izin. Terima kasih. Tadi hari ini kita bersama Forupimda, ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang tiap malam hampir 20 jam di TKP ya. Tentu Satgas Pimpinan Daerah sangat terima kasih dengan terbantu dengan kondisi hari ini. Tadi alhamdulillah hari ini yang meninggal kurang lebih 17 yang sudah ditemukan, yang lainnya masih kita evaluasi belum selesai. Tapi kalau melihat titiknya seperti apa Pak? Untuk lokasinya sendiri sejauh ini sudah seperti apa Pak untuk kondisi? Kalau lokasi hari ini kalau kita melihat ya, ini paling besok 2 hari lagi sudah selesai ya. Cuma kalau kita melihat kondisional dengan masih ada kurang lebih hampir kemarin datang 59 ya.
kalau kelihatannya saya pikir tidak ada kalau 59, karena kondisinya ini tinggal 30%, ya sudah berjalan 70%. Ya mudah-mudahan yang kemarin data 59 itu mudah-mudahan tidak sampai segitu, karena kelihatannya anak-anak ini atau tidak lapor atau gimana kalau kondisionalnya seperti itu. Sedikit Pak, ini berkaitan dengan proses pengamanan sejauh ini sudah seperti apa untuk proses pengamanan di malam hari ini Pak? Ya, jadi untuk proses pengamanan kami tentunya selaku Kapolresta Sidoarjo bersama dengan Dandim 081 Dam Sidoarjo bersinergi juga dengan ahli dari ITS untuk menjaga situasi keamanan, ya, termasuk keamanan tempat pelaksanaan kegiatan yang saat ini masih terus berlangsung. Ya, untuk utamanya dari runtuhan itu kita lakukan pembersihan, ya, termasuk juga pencarian dari para korban dan juga pengamanan terhadap masyarakat dan juga keluarga dari korban, ya, untuk selalu bisa berkomunikasi, berdialog, ya, dengan tentunya apa saja yang akan nanti ditanyakan sebagai bentuk keingintahuan atau informasi. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Pak. Izin, kalau berkaitan dengan sejumlah pengamanan ini yang menjadi kendala apa Pak? Maaf. Untuk masalah pengamanan selama ini sudah cukup bagus sinergi antara TNI Polri, termasuk di dalamnya kita dibantu dari organisasi masyarakat yang terus mengawal proses evakuasi ini. Tujuannya adalah untuk menghalau atau mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lokasi, karena proses evakuasi ini kan banyak menggunakan alat berat. Kemudian yang kita evakuasi ini adalah reruntuhan bangunan-bangunan yang mungkin apabila nanti masyarakat tidak dicegah untuk masuk, maka dikhawatirkan akan terjadi korban susulan, korban kecelakaan yang tidak kita inginkan pada saat kita pelaksanaan proses evakuasi ini. Oke, baik Pak, sebelumnya terima kasih untuk informasinya, selamat melanjutkan tugasnya kembali. Dan di Anda tentunya kami pun terus memantau bagaimana update terkini di lokasi untuk berkaitan dengan proses evakuasi di lokasi. Diandra, kembali ke Anda. Terima kasih Henry April atas laporan Anda langsung dari lokasi kejadian. Dan selanjutnya kita akan ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur. Ada Rahmat Ilyasan di sana. Rahmat, bagaimana sejauh ini proses identifikasi? Apakah sudah ada lagi jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI? Baik, selamat malam Diandra. Saat ini saya masih berada di depan kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Surabaya, di mana hingga saat ini mulai tadi pagi hingga malam ini ada 3 jenazah yang datang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana jenazah ke-10 tadi datang di Polda Jawa Timur pukul 4 sore dan juga 1 jam setelahnya jenazah ke-11 datang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, dan juga tadi pukul 18 atau 6 sore juga tiba jenazah lagi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Untuk saat ini 3 jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur saat ini masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Mabes Polri. Saat ini jenazah masih berada di dalam Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini. Di belakang saya ini adalah tempat para tim DVI untuk melakukan identifikasi. Sejauh ini dari pantauan kami bahwasanya total korban meninggal dunia yang ada akibat dari musala rubuh di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo Jawa Timur ada 17, di mana 5 sudah dibawa ke keluarganya masing-masing, dan saat ini di Polda Jawa Timur ada 12 jenazah yang saat ini masih tersimpan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana 9 dimasukkan di ruang pendinginan dan juga 3 saat ini masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan sudah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Henry Aprila dari Sidoarjo. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat kembali bertugas. Kita bersama, ayo kita gotong royong, gimana? Karena ini pihak korban, Pak. Oh, tidak bisa, kita pengennya semua ayo kerja. Sudah dikerja alat berat, Pak. Iya, bareng-bareng, nggak apa-apa. Alat berat khawatirnya nanti kalau keselamatan sampai lebih banyak. Kami sudah sampai kita ganti semuanya, udah kami tahu itu. Tahu Pak, dari berapa hari Pak? Dari anak-anak. Coba ayo kenapa lagi, Pak? Coba dia, Pak. Coba dari kaki kontrol lagi. Ayo udah, ayo Pak. Gimana, Pak? Saya tidak mau komplek.
ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Total 17 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara 46 korban lainnya belum berhasil dievakuasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis perkembangan evakuasi korban bangunan ambruk di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. 17 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 9 diantaranya belum teridentifikasi. Sementara 46 korban belum ditemukan dan 118 orang selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut tim SAR terus berupaya optimal mengevakuasi korban yang terjebak. Begitu pula dengan tim identifikasi Polri yang terus bekerja maksimal. Pendataan dari keluarga korban. Dan saat ini kita terhubung dengan PLT Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Kolonel Infantri Heri Setiono. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, Mbak Biandra. Baik, Pak Heri bisa diceritakan untuk hari ini sejauh mana proses evakuasi, Pak? Baik, terima kasih Mbak Biandra. Supaya bisa kami laporkan untuk sebagai informasi, kita sudah melakukan proses pembersihan dan evakuasi selama 2 hari ini dan semuanya berjalan selama 24 jam, Mbak. Ini nggak berhenti selama 24 jam. Dan untuk sampai dengan saat ini, sampai sore ini kita sudah menemukan sebanyak 16 jenazah yang sudah kita kirim untuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. Tetapi sampai saat ini di lapangan masih melakukan pembersihan dan evakuasi tetap berlanjut. Demikian Mbak Biandra. Baik, apa Pak yang membuat evakuasi ini memakan waktu lama sehingga beberapa keluarga korban ini dapat kita lihat juga begitu di beberapa kesempatan mereka mengamuk meminta evakuasi ini dipercepat, bahkan meminta untuk ikut turun juga evakuasi, Pak. Baik, terima kasih Mbak Biandra. Bisa kami jelaskan juga dengan persoalan itu bahwa semua itu dalam penanganan kebencanaan ini memang kita untuk melakukan evakuasi dalam hal ini Basarnas tentunya sudah ada SOP yang harus dipenuhi dan dipatuhi karena juga untuk dalam rangka bisa melaksanakan evakuasi dengan baik. Dan selain itu juga karena di awal juga masih terdeteksi adanya tanda-tanda kehidupan dari beberapa korban yang tertimpa dalam puing, sehingga kita harus lakukan secara hati-hati supaya tidak menimbulkan fatalisasi. Terkait dengan setelah dinyatakan tidak ada lagi yang tanda-tanda kehidupan, kita baru melakukan satu tindakan secara lebih masif dengan menggunakan alat berat. Itu pun juga menggunakan pola-pola yang tetap terencana dengan baik, karena juga di situ masih banyak reruntuhan yang sifatnya cukup berbahaya dan juga supaya untuk keamanan bagi para pelaksana evakuasi maupun pembersihan. Demikian Mbak Biandra. Baik. Pak Heri, sebelumnya ini kan ahli konstruksi ITS, Pak Muji Irmawan yang juga kebetulan mengawal juga di lapangan itu seperti apa kondisinya. Ini disebutkan ada kegagalan struktur bangunan di sini. Nah, apakah ini juga menyulitkan tim evakuasi untuk melakukan tindakan di sana? Baik, Mbak Biandra, makanya tadi kami sampaikan bahwa memang kita harus berhati-hati. Karena terkait ada beberapa puing-puing yang cukup rawan apabila kita melakukan evakuasi secara hati-hati. Karena ya yang seperti yang disampaikan oleh konsultan tadi dari ITS bahwa itu memang ada konstruksi yang memang kondisinya belum sesuai dengan standar. Demikian. Baik. Kemudian untuk antisipasi Pak, apakah ada tambahan alat, kemudian juga jumlah personel yang dikerahkan ini apakah ada penambahan? Kalau saat ini secara di lapangan dan secara apa yang sudah dilihat dan diperencanakan dan dievaluasi,
baik dari Dandim yang selaku komandan dalam pelaksanaan pembersihan dan evakuasi dinyatakan alat dan personil masih cukup. Karena juga personil yang sudah dikerahkan juga sudah cukup banyak, yaitu sekitar 300-an orang, Mbak, dan itu juga dibagi shift karena mereka bergerak ataupun melakukan evakuasi ini selama 24 jam full. Demikian. Baik, evakuasi atau pemindahan puing ini saat ini sudah berapa persen, Pak Heri? Kalau kita lihat di lapangan kondisinya dihadapkan dengan kondisi awal sudah mencapai sekitar 50-60%, Mbak. Jadi mungkin ya ada beberapa lokasi yang nanti akan menjadi sasaran untuk bisa melakukan pembersihan untuk mencapai 100%, dan di situ dimungkinkan juga akan ada beberapa korban yang akan tertimbun yang ada di dalamnya. Demikian. Dalam kondisi seperti ini diperkirakan evakuasi akan rampung berapa lama lagi, Pak? Kalau sementara ini kita sudah targetkan, insya Allah mungkin ya paling lambatnya di Senin pagi mungkin sudah selesai. Karena dari Pak Dandim sendiri sudah menyampaikan selaku pengendali pelaksanaan di lapangan diharapkan pada tengah malam minggu sudah selesai. Baik, berarti ditargetkan Senin pagi akan selesai semua proses evakuasi. Sementara itu kendalanya, Pak? Kendala paling berat yang dihadapi oleh tim SAR di sana apa? Untuk selama ini kendala sebenarnya tidak ada, cuman memang semua ini kan melalui proses ya, Mbak, melalui proses, dan dengan situasi yang kondisi yang ada itu menentukan proses. Tentunya dengan ada tadi yang disampaikan dengan posisi bangunan seperti demikian rupa, dan juga kita perlu ada tindakan-tindakan keamanan yang memang harus menjamin, sehingga pelaksanaan mungkin terkesan lambat, padahal kita sudah melakukan yang paling baik dan tercepat. Dan kita sudah menggunakan alat yang cukup memadai. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Setiono sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Semoga evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan tetap berhati-hati. Pak Heri, terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu. Mbak Biandra, terima kasih. Pemirsa, evakuasi jenazah santri yang terjebak dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur tengah menjadi perhatian publik. Pakar struktur bangunan tahan gempa Pemuda Puji Suryadi menyebut proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian ekstra karena kondisi reruntuhan yang tidak stabil. Pemuda juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan posisi korban yang terperangkap. Meski petugas mengeruk dari bawah dan menemukan plat beton, hal itu juga dianggap berbahaya bagi petugas saat proses evakuasi. Pemuda Puji Suryadi pun menyoroti aspek vital bagi petugas dalam proses evakuasi korban. Menurutnya, ventilasi perlu diperbanyak serta harus dilubangi dengan baik. Hal ini guna membantu sirkulasi oksigen dan air untuk mengantisipasi tim penyelamatan atau rescue saat melakukan evakuasi korban. Sementara yang pasti terlihat itu kelihatannya kolomnya yang patah. Jadi kolom betonnya itu patah karena dari puingnya itu terlihat balok sama platnya ketumpuk gitu ya. Jadi semacam sandwich istilahnya orang-orang, kakinya yang hilang. Nah, jadi titik-titik yang terserang lemahnya di kolomnya. Tapi apakah itu bisa disimpulkan langsung kolomnya di bawah standar? Itu yang nggak bisa dijawab dengan segera. Soalnya kan faktornya ada banyak. Jadi kualitas perencanaannya bagaimana, kualitas mutunya bagaimana, mutu beton, mutu baja ya, sama juga kualitas pelaksanaannya. Plus setelah bangunannya jadi, penggunaannya apakah ada beban berlebih apa enggak. Dan saya kira 4 faktor yang saya sebut itu satu saja ada yang problem, bisa ada kejadian yang kita tidak inginkan. Shailendra Haikal, korban selamat tragedi Ponpes Al-Khozini yang sempat viral terpaksa jalani operasi amputasi pada kaki kirinya. Sementara sebelumnya seorang santri lain, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani amputasi darurat di lokasi reruntuhan. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk.
Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua nak. Oke. Inilah video amatir yang merekam percakapan petugas penyelamat dengan Sailendra Haikal, salah seorang santri yang terjepit reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini pada Selasa lalu. Usai 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan, Haikal akhirnya berhasil dievakuasi petugas pada Rabu sore 1 Oktober lalu. Sempat menjalani perawatan medis. Pada Sabtu dini hari tadi, Haikal terpaksa kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya. Amputasi terpaksa dilakukan karena Haikal mengalami infeksi yang dikhawatirkan semakin menjalar ke tubuhnya. Untuk BK masih dalam perawatan intensif, kemudian untuk yang Nur Ahmad saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan, sudah di ruang perawatan biasa. Sebelumnya, seorang korban selamat tragedi Al-Khozini, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani operasi amputasi lengan kirinya di lokasi. Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit di mana tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi pun dilakukan di bawah reruntuhan bangunan oleh dokter dari TNI, Dr. Aaron Franklin, di bawah supervisi Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Notopuro Sidoarjo. Usai operasi dan dievakuasi, kondisi Nur Ahmad pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi menyelamatkan korban ponpes ambruk di Sidoarjo, dokter mempertaruhkan nyawa dengan melakukan operasi di bawah reruntuhan. Dan saat ini kita terhubung dengan Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi RSUD Notopuro yang memimpin langsung proses operasi di TKP. Selamat malam Dr. Larona, apa kabarnya? Selamat malam Mbak Diandra, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dr. Larona, sebagai seorang dokter, Anda kan biasanya melakukan tindakan operasi begitu di ruangan yang steril, yang layak, dan semua sudah dipersiapkan dengan baik. Apa yang ada atau terlintas di benak Anda ketika dalam 1 hari ini harus melakukan tindakan yang tidak hanya membahayakan nyawa korban di bawah reruntuhan, tapi juga membahayakan nyawa Anda juga, Dok, di kondisi seperti itu? Ya, tentunya perasaan bercampur aduk ya. Pastinya rasa khawatir juga ada, rasa bahwa ini juga beresiko terhadap keselamatan penolong juga ada. Tapi di satu sisi naluri sebagai seorang dokter itu bahwa menolong seseorang atau menolong manusia itu adalah merupakan sudah panggilan hati dan kewajiban kita. Jadi apapun akan kita pertaruhkan untuk bisa menolong. Boleh diceritakan, Dok, bagaimana situasi saat pertama tim Anda ini tiba di reruntuhan ponpes itu? Ya, jadi pertama kali memang saya mendapat telepon waktu itu dari Dr. Ato Irawan, dari Direktur RSUD Notopuro yang tentunya waktu itu berada di lokasi bersama Bapak Bupati, kemudian dari tim dari Basarnas, Kadinkes dan sebagainya, menginformasi saya, meminta saya untuk, jadi informasinya ada satu korban hidup yang posisinya itu lengannya terkencet beton sehingga tidak bisa dievakuasi. Kemudian Dr. Ato memerintahkan atau menugaskan saya untuk melaksanakan tugas untuk mengevakuasi ini dengan kemungkinan melakukan amputasi di tempat. Kemudian saya langsung menuju lokasi, waktu itu diantar oleh Ibu Kadinkes di lokasi. Kemudian saya segera masuk. Saya masuk yang pertama bersama 1 orang perawat rescue dari IGD RSUD Sidoarjo dan ada 1 dari Basarnas. Saya masuk dan melakukan asesmen awal ya. Jadi saya masuk sampai ke tempatnya Nur Ahmad tersebut. Saya memeriksa nadi di lehernya, terus kemudian saya juga memeriksa keadaan lengannya itu lebih dekat dan lebih detail begitu ya, kira-kira batasnya sampai mana terkencet oleh betonnya tersebut dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Termasuk waktu itu kita juga memasang IV line misalnya ya, jalur infus begitu, memberikan cairan walaupun infusnya juga tidak terlalu efektif ya karena memang lokasi yang terlalu rendah sehingga gravitasi pun juga tidak bisa baik begitu. Setelah itu dari situ saya memutuskan bahwa memang ya ini memang kita harus lakukan amputasi karena kita tidak bisa menunggu sampai kapan beton ini bisa diangkat untuk memberi ruangan untuk si
Nur Ahmad ini diambil. Sehingga ya putuskan untuk kita melakukan amputasi tempat. Setelah itu saya keluar dari lokasi, saya meminta bantuan ke RSUD Sidoarjo lagi untuk minta bantuan lebih lengkap. Saya meminta dokter anestesi untuk datang, masuk perawat dan perawatan bedah. Kemudian tim kedua tersebut datang membawa ambulans dan peralatan lengkap. Setelah itu baru kita masuk ke dalam lagi, kita bertiga, yaitu waktu itu sudah ada saya, Dr. Faruk anestesi, dan juga ada Dr. Aron juga, tim. Dr. Aron ini adalah BPDS ortopedik, ya, dia dari TNI memang, yang sedang menempuh pendidikan klinis di Sidoarjo. Itu baru kita ketika masuk, dan kita lakukan amputasi. Dr. Aron yang ada di depan, Dr. Faruk ada di samping, dan saya ada di antara di belakang Dr. Aron sedikit, di bawahnya Dr. Aron untuk memberikan arahan-arahan ke Dr. Aron. Itu kira-kira. Baik, apa dok tantangan terbesar selama melakukan proses amputasi di lokasi kejadian itu? Tantangannya yang pasti lokasi yang sempit ya. Lokasinya sempit, terus kemudian pasien shock, sedangkan di mana kita agak kesulitan juga memberikan obat-obatan supporting gitu ya untuk kondisi pasien ini. Itu tantangannya. Jadi kita tidak bisa melakukan amputasi secara ideal. Dan yang jelas memang tempat ya. Jadi tempatnya memang sangat sempit, sehingga makanya hanya ada bisa satu orang yang paling dekat, yaitu Dr. Aron yang paling dekat dengan korban, karena ya itu tadi keterbatasan tempat. Jadi semestinya akan jauh lebih cepat dan lebih efektif jika memang dikerjakan berdua, tapi karena keterbatasan ini, space itu ya, jadi memang hanya satu yang bisa di depan gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Baik. Saat itu kondisi korban seperti apa dok? Kan mengingat dirinya harus menjalani operasi amputasi di tempat, apakah merasa tergoncang di kondisi seperti itu dok? Kalau pada saat di tempat saat itu sih memang kalau dari pasien atau korban sendiri memang ya datar-datar aja ya. Karena memang waktu itu juga mungkin kesadaran mungkin juga belum sepenuhnya begitu karena kondisi shock. Jadi ya memang tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya. Mungkin setelah di rumah sakit, setelah kondisi stabil, setelah ada perbaikan-perbaikan dari kita secara medis, mungkin itu yang pasien mulai merasa. Tapi sampai sejauh ini sih saya rasa Nur Ahmad termasuk pasien yang sangat, menurut saya sangat tough ya. Jadi dia tidak terlalu yang terlihat depresi sekali. Alhamdulillah. Untuk selain Nur Ahmad, Dr. Laron ini kan juga menangani Haikal, seorang santri berusia 13 tahun yang sebelumnya ini terjepit juga dan cukup viral di media sosial video saat dia dievakuasi. Sebelumnya Haikal ini kan sempat diobservasi beberapa menjalani perawatan di rumah sakit, kemudian akhirnya diputuskan untuk dilakukan amputasi. Apa pertimbangannya dok? Ya, jadi kalau pada pasien Haikal ini problemnya adalah memang limb iskemia ya, atau memang mengalami iskemik di kaki kirinya yang sudah arahnya memang ke dead limb pada saat masuk itu di hari Rabu malam itu. Namun demikian kita masih berusaha observasi dan berikan obat-obatan begitu ya. Jadi waktu itu kita rawat bersama juga dengan Dr. Firman dari bedah TKV juga, dan rekan juga dari dokter anak dan dari dokter jantung. Jadi kita bersama-sama begitu sampai akhirnya kita mengambil kesimpulan pada hari Kamis itu bahwa ini sudah dead limb ya. Jadi memang sebenarnya sudah tungkai yang tidak bisa kita pertahankan, atau dalam tanda kutip sudah mati yang di tungkai bawah kiri itu. Termasuk ada pemeriksaan juga yang dilakukan seperti USG Doppler itu juga memang sudah di situ juga terlihat sudah memang tidak ada flow lagi ke bawah itu. Terakhir dia ada di lutut aja flow-nya. Jadi memang sudah tidak bisa kita pertahankan. Baik. Kalau untuk Haikal, ini kan dia posisinya sudah di rumah sakit, sudah menjalani perawatan. Bagaimana dokter itu memberikan pemahaman kepada pasien, kepada Haikal bahwa ada bagian tubuhnya yang harus diamputasi, begitu dok? Ya, memang yang paling sulit memang adalah tantangannya adalah memang meyakinkan keluarga ya.
terutama dari orang tua yang memang awalnya memang tidak menyetujui. Itu yang memang, tapi terus kita lakukan pendekatan sampai terakhir di hari Jumat malam tersebut saya sendiri yang bertemu dengan ayahnya ya, terutama yang memang waktu itu masih rasanya tidak ingin si Haikal ini dikasih, tapi saya berikan penjelasan waktu itu bahwa ini kondisi Haikal ini sudah arahnya ke sepsis gitu ya, jadi sudah mulai ada infeksi sistemik gitu, ditandai dengan klinisnya dan juga hasil laboratoriumnya arahnya ke sepsis. Nah, saya berikan penjelasan bahwa ini kalau kita tunda ini akan semakin buruk dan kita ini ya berkejaran dengan waktu begitu. Jadi harus secepatnya ini dilakukan operasi. Baik, terima kasih banyak Dr. Larona sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Kami tentunya mengapresiasi langkah dokter yang sudah menyelamatkan pasien di bawah kondisi yang sangat terbatas dan juga tentunya ini mempertaruhkan nyawa dokter sendiri. Kami apresiasi sebesar-besarnya kepada Dr. Larona dan tim. Terima kasih banyak Dr. Larona sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Salam sehat selalu, Dok. Ya, terima kasih, Chandra. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatwa Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatwa Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatwa ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Roy Suryo, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyat yang menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengeklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut
Roy Suryo dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka yang menurutnya bermasalah. Nemu jimat kalimusotum. Itu adalah soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R, 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa, karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya, ya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Siapin jarak. Pertemuan yang hampir luput dari awak media ini berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini. Usai bertemu Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Hal ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Syarif menyebut pertemuan keduanya dilakukan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Namun Syarif tidak mengungkap isi pertemuan tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh. Pertemuan silaturahmi. Oh, siapa aja Pak tokoh yang hadir Pak? Tokoh yang benar mempunyai jasa termasuk Pak Jokowi ya Pak? Ya seluruhnya. Sebuah mobil menabrak sepeda motor di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat mobil yang dikemudikan oleh Febrian Fitrianto Hadi, warga Winongo Manguharjo, Madiun, menabrak bengkel sepeda motor di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas dan 3 luka berat. Tabrakan diduga karena mobil berusaha menyalip mobil di depannya, namun di lajur sebaliknya ada sepeda motor dalam kondisi tanpa lampu penerangan sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan. Ini mau menyalip kendaraan di depannya. Ketika menyalip, ternyata di depan ada sepeda motor yang mati lampunya. Akhirnya terjadi insiden laka lantas tabrakan tersebut. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sayyidiman, Magetan. Korban jiwa sementara ada 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Magetan. Setelah nabrak itu langsung Innova berhenti atau seperti apa? Untuk habis kecelakaan, untuk Innova menumbur bengkel dari warga. Untuk sopir mobil seperti apa? Untuk sopir saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sayyidiman, Magetan. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Magetan dengan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Ribuan alat utama sistem senjata atau alutsista ini diparkir di kawasan Monas, Jakarta untuk dipamerkan dalam defile HUT ke-80 TNI pada Minggu besok. Sebagian alutsista juga akan bergerak mengelilingi jalanan sekitar Monas. Masyarakat yang ingin merasakan kecanggihan alat TNI Indonesia dapat berfoto, bahkan merasakan sensasi masuk ke dalam sejumlah alutsista. Sejumlah warga mengajak anak-anak mereka untuk melihat langsung alutsista mulai dari Anoa, BV2 hingga kendaraan taktis. Ya emang sengaja dari Tambun kita datang ke sini emang mau lihat alutsista terbaru dari TNI. Kalau yang paling favorit sih tadi ada di sana tuh ada rudal Yakon dari rudal ke permukaan itu. Itu saya baru lihat langsung karena kemarin-kemarin cuma baca di berita doang tuh tentang kecanggihannya. Nyata lihat langsung, wah mantap alutsista kita sekarang. Sama keluarga, bawa anak, bawa suami, mertua, semuanya dibawa. Dari mana? Dari Kerawang. Jauh-jauh kesini emang sengaja nih mau lihat alutsista? Iya, sebenarnya untuk memperkenalkan kepada anak-anak sih gitu tentang alutsista yang kita punya di Indonesia gitu. Walaupun saya juga nggak hafal ya satu-satu, tapi anak-anak sangat tertarik dengan itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT TNI ke-80 Jumat kemarin. Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT TNI ke-80 Jumat kemarin. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat masyarakat yang memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo menaiki panggung di mana tempat dirinya akan melihat pertunjukan pasukan dan defile TNI Minggu besok. Selain Teddy, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut mendampingi Prabowo meninjau langsung gladi bersih HUT ke-80 TNI. Kepada segenap prajurit Tentara Nasional Indonesia, Menteri Pertahanan menyerukan untuk terus memperkokoh loyalitas kepada misi negara dan tetap menjaga disiplin keprajuritan serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit di atas segala-galanya. Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Viral di media sosial, wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat itu kini ditutup sementara.
Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama, memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah, itu tuh disebabkan air hujan, debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor, tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu, sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan tidak ingin program makan bergizi gratis dihentikan. Bahkan dia menyatakan anggaran Badan Gizi Nasional untuk program MBG sudah terserap dengan baik. Saya kira kita tidak perlu pesimis, ada masih kurang sana-sini. Kita lihat 3 bulan ke depan, menurut saya pasti akan lebih baik. Karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik, kami bangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat sehingga kita tidak hanya menerima laporan, sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat. Yang kedua juga tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap, dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali. Dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini, makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah akui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Namun pemerintah pastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena
banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, AA News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bagi sebagian orang, memiliki rumah sendiri mungkin terlihat mudah. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, punya rumah seringkali hanya sebatas mimpi. Namun kini melalui program rumah subsidi dan fasilitas pembiayaan perumahan, harapan punya rumah idaman itu pelan-pelan menjadi kenyataan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia BRI atas capaian persentase penyaluran rumah subsidi tertinggi di antara Bank Himbara. Data menunjukkan BRI terus mengakselerasi penyerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tahun ini kuota rumah subsidi naik dari 17.700 menjadi 25.000 unit dan BRI juga berencana mengajukan tambahan 7.000 unit sehingga total kuota bisa mencapai 32.000 unit. Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, menegaskan keberhasilan program bukan hanya soal penyaluran kredit, tapi juga sosialisasi. Kembali lagi ke tadi ya, bahwa backlog perumahan itu pertama yang membutuhkan cukup besar, ya, sakit namanya 10 juta ini. Cuma masalahnya kan gitu, nasabah mau dapat pinjaman ini dari bank mana kan perlu kita kasih tahu, apalagi ada program-program baru. Memang kuncinya adalah sosialisasi juga, sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan aplikasi ataupun melamar mendapatkan pembiayaan gitu. Jadi Heri beruntung karena kita punya lebih dari 7.000 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengapresiasi langkah BRI. Menurutnya, BRI proaktif mengajukan tambahan kuota 7.000 unit rumah subsidi. Rumah subsidi, saya surprise, nanti Komisioner Tapera Pak Heru akan menyampaikan data yang luar biasa. Ternyata dari Bank Himbara itu yang peningkatan presentasinya paling besar itu adalah BRI. Hingga akhir Agustus 2025, BRI mencatat penyaluran KPR FLPP sebesar 14,21 triliun rupiah kepada 103.807 debitur. Pembiayaan dilakukan secara prudent tercermin dari rasio kredit bermasalah sebesar 1,52%.